Bisa kapan kencing kerasa, kapan berak mau kerasa, ini nikmat dari Allah. Bukan karena makan banyak, bukan karena makan sambal, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Dan nikmat ini yang nggak pernah kita sadari. Lain sakartum ma'ajidakum, walau kafartum min azabillah. Barang kata Allah, bila kamu mensyukur nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah. Kalau kamu mengkufuri, mengingkari nikmat, maka akan aku berikan azab. Maka ini nikmat yang setelah kita dapatkan ini adalah nikmat yang terbesar menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah ini Pak diceritakan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk gambaran kepada kita nanti. Bahwasanya manusia ini kadang-kadang lupa ketika dia diberi kenikmatan, ya. Yang tadinya tidak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa, yang tadinya nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa, yang tadinya nggak bisa kemana-mana bisa kemana-mana. Maka ketika dia lupa maka diingatkan dengan siapa? Kalau dulu malaikat ya, wali-wali menyamar. Ada seorang raja Brawijaya di zaman Wali Songo dulu. Maka Brawijaya ini adalah daripada keturunan Raden Wijaya, Raja Majapahit dahulu. Maka suatu ketika Raden Brawijaya ini ketika terjadi perang Palet mereka. Perang Palet itu perang saudara angkat ribuan tunggal Brawijaya dengan saudara-saudaranya. Maka dia itu singkat cerita pecah Majapahitnya. Maka Brawijaya lari kemana-mana lari dicari. Maka suatu ketika Brawijaya ini bertemu dengan Raden Said atau Sunan Kalijaga. Kalau kamu tidak ingin dibunuh maka kamu berganti nama dengan nama Ki Ageng Pangandaran. Maka jadi singkat cerita Raden Pangandaran ini tinggal di daerah Pembayat, daerah Jawa Tengah sana Pak, sekarang di daerah Semarang. Maka ada di sana Pertikan, nama kampung-kampungnya Kampung Pembayat. Disitulah di mana dahulu Ki Ageng Pangandaran ini buka pondok pesantren. Maka kata Nabi, kata Wali Songo, kata Sunan Kalijaga, jika nanti kamu sampai di sana maka 4 yang harus kamu buat. Pertama, kamu harus berlanggar. Apa itu langgar? Sholat. Agar apa? Agar orang-orang bisa datang ke situ beribadah kepada Allah dan buatlah gedung. Kedua, di situ kamu dirikan pondok. Terimakan santri-santri kamu. Setelah itu, bayarlah zakatmu sesuai dengan ketentuan agama. Dan yang terakhir, kamu harus benar-benar menjadi orang yang beriman, Islam yang benar, menjalankan semua syariat sesuai dengan kaidah Islam yang benar. Maka ini singkat cerita Pak, Raden Pangandaran ini Pak, yang tadinya nggak punya apa-apa, punya apa? Jadi orang kaya. Semua rumahnya Masya Allah besar. Didatangi dengan paling pertama Sunan Kalijaga, diminta sedekahnya, tidak ngasih. Maka ditegur bahwasanya saya adalah Sunan Kalijaga. Diingatkan kembali. Akhirnya begitu dia teringat ini Sunan Kalijaga yang telah berikan dia hidayah atas jalan yang Sunan Kalijaga tadi, maka dia bertobat, tinggalkan seluruh hartanya. Hartanya ditinggalkan, semua kekayaannya ditinggalkan. Kata Sunan Kalijaga ketika itu, kamu harus jalan ke Jabal Kathir. Kamu nggak boleh bawa apa-apa, kamu bawa diri kamu sendiri saja. Bi amwalikum, nggak boleh bawa hartamu. Satu peser pun kamu nggak boleh bawa hartamu. Untuk kamu menapakkan bagaimana berjalan menuju tauhid, menuju kehidupan. Singkat cerita istrinya mengikut ini Pak. Maka ini istrinya ikut. Tapi istrinya ini sudah dikasih tahu masih bawa harta. Maka di tengah perjalanan dirampok bahwasanya kata Ki Ageng Pangandaran, aku
aku di belakang sana ada istriku dengan anakku, tapi kamu jangan apa-apa istriku. Tetapi istriku membawa tongkat bambu kuning, di dalamnya ada intan berlian. Kamu ambil saja. Diserahkan, Pak. Karena memang sudah janji yang bawa apa-apa ya. Kalau kita keluar masih bawa apa ya? Masih bawa bekal, masih bawa kompor ya, masih bawa uang ya. Kalau wali-wali dulu tak bawa apa-apa, Pak. Benar. Dia tak bawa apa-apa sama sekali. Kali ini ketika dirampok hartanya ini disuruh ambil, Pak. Inilah ini apabila wali-wali dahulu, Pak, buat kerja seperti ini dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, dari lorong-lorong, benar, Pak. Bukan hanya sekedar cerita, egal-egal masih lorong-lorong, bukan seperti itu saja, Pak. Maka ini dahulu sebelum terjadinya Sunan Kalijaga ini pernah bertarung kepada anak buah Brawijaya yang nggak tahunya jin yang nyamar jadi manusia. Maka ketika dia bertarung melawan ini, Pak, dengan rohani. Karena Sunan Kalijaga ini orang pelekor. Kalahlah jin ini, maka dia berkata, wahai hamba Allah, tunggulah nanti 500 tahun lagi aku akan datang menuntut balas. Maka apa ini? Balasannya sekarang ini, Pak. Ya. Maka kata Sunan Kalijaga, hai manusia, nanti kalau sudah tiba waktunya, hai manusia, yang nanti sudah tiba waktunya, di mana kali sudah gila kedalamannya, pasal dengan kumandangnya, ya, orang perempuan hilang malunya, maka cepat-cepatlah kamu keluar di jalan Allah. Enggal-enggal siro keluar. Jajah desa Milangkori, jelajah desa Milangkori, dari desa ke desa ke pintuan. Ucapkan apa? La ilaha illallah. Coba tiba-tiba itu transaksi sebelum, jangan pulang kamu sebelum 4 bulan. Sudah tidak jalan ke sini, coba. Meletik tanpa sultan, mabur tanpa larti, tanpa janji. Ini sudah kalian juga sampaikan seperti itu. Dan sekarang sudah benar, Pak. Ya, kali sudah hilang ke dalamnya. Yang kali masih hilang ke dunia katanya. Kali sudah hilang ke dalamnya. Orang sudah malas lagi mendalami ilmu agama, Pak. Gak bangga jadi habis Quran, ya. Gak bangga bisa baca Al-Quran, gak bangga orang sekarang. Ya kan? Padahal kata Rasulullah SAW, hayatukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajari. Itu yang paling baik kata Rasulullah. Maka kita tidak bangga bisa baca Al-Quran, ya. Padahal nikmat daripada hidup itu bisa baca Al-Quran. Maka kalau ada orang bisa baca Al-Quran terus kita merasa minder, itu menyepelekan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun kita cuma bisa baca buku, nikmati, syukuri nikmat itu. Ya. Maka harus ditambah nikmat itu. Kalau kita mensyukuri, maka ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena sudah kita jaga, cepat-cepat kamu keluar 4 bulan. Ini cuma 4 bulan kan? Benar-benar menampak kilas, ya kan? Dari desa ke desa, dari provinsi ke provinsi, dari luar. Orang-orang sekarang malu menampakkan keislamannya. Apalagi, Pak, kalau dia sudah 4 bulan, sudah tuh merasa sejuk, didatangi abang, malu dia, Pak, kalau dia dulu pernah jadi kuat, ya. Udah keluar 34 bulan, malu dia. Oh, saya bukan orang tahu lagi, saya bukan orang jualan, malu dia. Ya, ini penyakit sekarang sudah ada, ya. Penyakit ini sekarang sudah ada. Apalagi kalau dia sudah berkecimpung dengan orang-orang biasa, terus didatangi jemaah, malu. Dan tadinya pakai jubah, kamu pakai jubah lagi. Dia tadi pakai jambutnya dipotong habis, Pak. Ya. Maka dia sama-sama Ramadan ini yang kalimat hilang ke dunia. Pasar yang memandangi apa? Pasar yang memandangi orang-orang nggak mau menggaungkan Islam, ya kan? Ayo, itu nggak sunnah itu apa? Ya, bid'ah, ya. Sekarang seperti itu. Maka dia sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sampaikan kepada anak-anak kita pentingnya sunnah.
Ya, pentingnya menghidupkan sunnah.